Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الله العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه وعلي سلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين كافة أبدا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفياتها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah, merengkuh ilmu yang manfaat, silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mufrita bergilir ke Musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin
juga zikrul muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah, insya Allah istiqomah. Sayyidina Muhammadin tibbil qulubin wa dawaiha wa amiyatil abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram disikat, subhat haram semua disikat, yang penting kaya saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amiyatil niwasibaiha wa wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amiyatil niwasibaiha wa nuril sari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suha illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la al-waliyil maulah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. La haula wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhdar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Mengawali pengajian subuh pagi hari ini, mari kita melahirkan rasa syukur, memuji Allah dengan ucapan tahmid. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Mudah-mudahan pagi ini kita ditetapkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang beriman dan mampu mensyukuri nikmat Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pembelajaran kajian kitab Al-Hikam kita lanjutkan. Materinya sekarang masuk nomor kajian 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Satara anwarus sarairi bikasai fid zawahiri ijlalan laha antubdala biwujudil izhari wa iyunada alaiha bilisanil istihari. Allah sengaja menutupi cahaya hati, nurul qalbu, dengan tebalnya perbuatan lahir, dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat zahiriyah, karena sayang kepadanya, karena untuk memuliakannya, agar tidak menjadi murah lantaran mudah terlihat atau terbaca oleh orang lain, dan tidak diseru dengan lesan yang menyebutkan ketenarannya. Ini kajian masuk membahas masalah ahlus sirri. Jadi di dunia itu dalam konteks kajian kitab tasawuf, kitab hikam, manusia itu pada hal-hal tertentu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya ahlu sirri, yang kedua wa akhfa. Ahlu sirri ku nopo? Nama sirri itu sesuatu yang disamarkan, disembunyikan, ditutupi, yaitu orang-orang yang makomnya, derajatnya oleh Allah diangkat. Yang punya maksud untuk mengangkat derajat ini siapa? Siapa? Allah. Wong sakmene jamaah Masjid Muqimuddin iki di depan Allah tentunya derajatnya tidak sama. Meskipun perolehan resapan belajar ngaji kitab hikam ini bersama-sama, hasil tidak sama.
Yang dimaksud hasil di sini bukan berkaitan dengan yaitu yang bersifat material, tetapi spiritual. Nah niki mungkin nerangno babakan masalah yaitu auliyaullah, walinya Gusti Allah. Kita kan sering mendengar nama waliullah, sebab wali tidak mesti terusannya Allah. Ada wali murid, wali nikah, wali kota, wali santri. Makanya kalau menyebut wali orang terus cuma wali kan saged jenengan dados wali nggih. Oh nggih, mangken sing nikahaken iki kula dadi waline. Surabaya ini dipimpin oleh orang Surabaya 1, wali kota. Nah, niki mungkin gak nerangno wali kota niki. Nerangno waliullah, kekasihnya kita ini ditunjukkan. Ini loh. Jadi beragama itu ya memang seperti terap tangga. Kalau masih baru kenal namanya orang awam. Apalagi mereka ini memang dasarnya ilmunya masih kurang. Ya orang awam, secara umum orang awam. Naik lagi orang itu karena mau memenuhi hak ubudiyah perintah Allah, namanya menuntut ilmu atau ngaji, maka ia akan naik pangkat menjadi bukan awam tapi alim. Orang yang berilmu. Mudah-mudahan kalau jenengan melok ngaji, baik hikam atau ngaji apa saja itu ilmunya bertambah. Amin. Tidak segera bertambah dan bermanfaat. Sebab banyak orang itu ilmunya tambah tapi manfaatnya tidak ada. Kalau mau doa itu enten gandengane. Coba aku maca donga lak mesti ana terusane. Niki biasa kalau damel donga. Allahumma niki nek ngimami wong akeh jamak ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan makbula wa rizqan wasi'a wa waladan sholihah. Mesti gandeng. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, amal yang diterima, anak yang soleh, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rizki yang thayyibah halalan mubarakah. Ngoten-ngoten niku trapnya, sopannya berdoa. Nah, nek wis berilmu akan tahu mana yang dituju atau maqasidul amri, tujuan dari segala perkara. Ilmulah yang memilah masalah. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Makanya pekerjaan apa sih di dunia yang tidak pernah berhenti dan tidak boleh berhenti sampai kita nanti mati? Mencari ilmu. Orang kerja itu bisa berhenti dan boleh diberhentikan. Tapi kalau mencari ilmu tidak boleh berhenti. Makanya orang tiang kok bosan ngaji, berarti tiang ini gak paham. Masih tua-tua yang ngaji aja. Ya tua-tua yang ngaji tua. Wong ya tua-tua, ilmune ya tua. Kane ngaji hikam kok ngarani ngaji tua. Tapi rata-rata kalau mucal hikam menyen sing melok tuwek-tuwek kabeh. Kira-kira menyen ngaji jerawan, ngaji hakikat. Pun nek wis alim dengan ibadahnya yang benar, istiqomah, dengan pasrahnya kepada Allah sudah total, orang bisa naik pangkat lagi tuh, menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Nah hikam ini memicu, mengantarkan menjadi hamba Allah yang tidak sekedar alim tapi yang arif. Makanya di covernya itu ada salah satu penerjemah itu meniti jalan menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih Allah. Nah bab niki nggih nomor 135 ini yaitu akan membahas Allah itu menyembunyikan tanda-tanda kewalian seseorang.
Malah di Syarah Hikam saya baca, mengenal Allah dan mengenal wali itu lebih sulit mengenal wali. Kenal Nabi, kenal Rasul dengan kenal wali itu lebih sulit kenal wali. Nah, itu ada penjelasannya. Karena wali itu secara umum seperti manusia biasa. Gekulan ya betul semua orang kosakra ini, apakah ada yang jadi kekasihnya Allah? Allahu a'lam. Hanya Allah yang disebut ahlu sirri, yaitu mereka yang disembunyikan oleh Allah. Dia dilimpahi rahmat besar sehingga ia masuk min arif billah, bukan min arif binas. Dia ini adalah orang yang sudah mengenal Allah. Tujuan ngaji hikam ini cek kenal pangeran. Saya sudah sering dalam juk-juk ceramah, jangan kau sembah Tuhan kalau belum kenal Tuhan. Jangan kau menyembah Tuhan kalau belum kenalnya. Kenal siapa? Tuhan. Nah, dulu sudah saya terangkan. Mengenal Allah ini kaya apa caranya. Kalau mengenal namanya Allah, wis suwe awak dhewe iki ngerti. Tuhanmu siapa? Allah. Mesti ngono. Tidak hanya Allah, nama Allah kan ismu dzat. Ada 99. Tapi kalau mengenal Allah, satu yaitu ma'rifatullah bi af'alullah. Mengenal Allah dengan kenal perbuatannya. Sudah sesuai yang tak terang. Mari supaya tidak putus, kita baca hikamnya dan syarah hikam. Allah menutupi cahaya batin dengan tebalnya perbuatan lahir. Kenapa Allah melakukan itu kepada sebagian dari hambanya? Untuk memuliakannya agar tidak menjadi murah. Bisa dimaknai kasar, murah harganya lantaran mudah terlihat, mudah dibaca, mudah dikenal oleh yang lainnya. Dan tidak diseru dipanggil dengan lesan yang menyebut kemasyhurannya. Jadi panjenengan tasih imut ada pasal yang menerangkan disebut dengan khumul. Khumul itu arti makna bebasnya nyamar, menyembunyikan diri. Oh, nak tiang niku orang terhormat mulia, tapi di depan masyarakat orang itu biasa, gak pernah menampilkan diri seperti orang-orang yang terhormat. Hati-hati. Malah sekarang yang banyak muncul tidak begitu, pencitraan diri. Kalau di depan publik masyarakat seakan-akan kayak orang paling baik, kan kelihatan mata ya, tapi batinnya tidak tahu. Kalau hikam ini menerokom batin, bukan melihat zahir. Manusia secara umum menilai manusia yang dilihat adalah lahiriah. Nah, ini wis ngaji hikam gak gampang-gampang menyimpulkan, karena kesimpulan yang dibuat oleh manusia seringkali salah, kecuali ditunjukkan oleh Allah. Lanjut. Sekarang mari yaitu merenungi yang namanya syarah hikam yang saya punya ini. Allah sengaja menutupi nur cahaya kewalian seseorang disebut wali karena rahmatnya terhadap kaum muslimin. Sebab sekiranya rahasia kewalian seseorang itu terbuka, pasti akan mewajibkan bagi orang yang terbuka hatinya itu kewajiban yang mungkin tidak bisa dilaksanakan. Dan dengan demikian berarti ia telah terjerumus dalam dosa dan durhaka. Niki kula jenengan kudu ngikuti ilmu, ojo gampang-gampang ngarani uangku dadi waline Allah. Kadang-kala aneh titik duwe kelebihan-kelebihan yang bersifat khariqul ada diarani wali. Sihir itu bisa juga itu. Nuwun sewu. Malahan kalau nabi itu ketika ditanya, buktikan kalau engkau nabi, dia akan minta kepada Allah yaitu mujizat, muncul dengan sendiri. Tapi kalau wali tidak bisa. Wali itu keponangan karomahnya, dia itu malah tambah takut, tambah malu.
Nah sekarang ini kan lucu, banyak orang mencari karomah tapi tidak bisa ibadah istiqomah. Padahal Quran itu, hadis itu memerintah beribadahlah secara istiqomah, semoga engkau dilimpahi karomah. Al istiqomah itu afdalu min alfu karomah. Orang itu kalau melakukan ketaatan kebaikan dengan ajak rutin istiqomah, maka itu lebih utama dari dilimpahi namanya 1000 karomah. Nah karomah situ misalnya 1000. Makanya jadi wali itu tidak usah diminta. Itu makom derajat. Ada orang wiritan kepin dadi wali, keliru itu. Senengane ngubengno tasbih dadi waline Allah, malah keliru dadi kahin. Apa kahin? Dukun. Makanya wali itu tampilan zahirnya seperti biasa. Nanti saya ceritai banyak contoh. Saya pernah punya testimoni, ini wali nih. Nyamar nawa itu supaya gak masyhur, gak dikenal orang. Ia mengambil profesi pekerjaan yang rendah, hina, ben dihina manusia, becak. Itu bukan berarti orang becak itu hina, bukan. Dia tampil sangat sederhana. Ini di Surabaya kejadian itu, nyata itu. Di mana yaitu Jembatan Merah, Jembatan Plaza, daerah Surabaya Utara, ada seorang ibu. Orang ibu itu habis belanja, dompetnya ketinggalan, hilang, kari neng toko. Akhirnya apa? Taunya itu dia itu kan naik becak. Nah setelah diantar oleh becaknya ke tujuan, dia kan tidak tahu yang becak ini adalah kekasihnya Allah. Sampai di satu tempat, kemudian selesai, ibunya nggak tahu kalau dompetnya itu hilang. Loh, hilang. Akhirnya apa? Sing becak iki melihat di jok becaknya itu ada dompet. Mencari ibu yang sudah hilang menuju arah kemana nggak tahu. Sing becak iki ero iki duduk barang. Kemana diarahkan ini? Ya bisa banyak cara tuh. Bisa dilaporkan ke polisi macam-macam. Tapi dia enggak. Diserahkan ke tempat ia belanja. Karena diyakini nanti ibu yang belanja itu nanti mesti mencarinya nanti ke tempat dia belanja. Dikasihkan. Barangkali ada yang mencari dompet yang hilang. Ini saya menemukan di jok becak saya. Akhirnya diserahkan ke toko itu. Kemudian yang menyerahkan itu sudah saya tak melanjutkan becak lagi. Si ibu tahu dompetnya hilang, bingung kemana mencari. Dia mungkin diingatkan Allah. Datanglah ke toko yang kamu belanja tadi. Akhirnya dia mendatangi, terus betul apa ada barang ketinggalan, saya kehilangan dompet. Toko mengatakan, oh iya tadi diserahkan oleh orang becak. Berarti yang becak itu yang menemukan. Kemana sekarang orang itu? Tidak tahu, sudah hilang, sudah yaitu pekerja becak lagi. Dia menyamarkan dirinya supaya tidak dikenal. Supaya tidak dikenal. Dan tidak yaitu mencari terkenal. Sama dengan ngomong supaya tidak dikenal oleh masyarakat dan dia tidak mencari terkenal. Nek ono wong dari hebat top kepingin populer tidak akan pernah bisa jadi wali. Di dalam salah satu kitab bab masalah beningno ati, syaratnya uang ikhlas nomor 1 yaitu menghindari popularitas. Jadi orang terkenal public figure itu nggak mau. Ini kebalik dengan zaman modern. Orang kepingin jadi orang terkenal. Enten, akhirnya ngemboten ketemu dan dia tak minta apa-apa. Umumnya orang kalau menemukan barang hilang oleh yang kehilangan diberi apa? Diberi apa? Paling tidak hadiah lah. Ternyata dalam dompet itu ada berapa juta uang.
Saiki lho nyuwun sewu jenengan nyambet gawe bayaran sedina gak sampai 100.000. Nemu dompet isine 5 juta. Bayangan ati ana nafsu. Nguber gak sampai 100, ana rezeki nomplok sampai 5 juta. Kira-kira nek sampean wong bening ati, waktu nyerah niku punya harapan dikasih namanya hadiah atau enggak? Secara normal. Kepingin. Nggih sami kali orang menjadi perantara jual beli tanah itu loh. Kan ada istilah namanya komisi, gitu ya. 2,5% itu sudah kesepakatan misalnya loh. Tapi kalau min aribillah orang kekasih Allah itu bisa menolong orang itu bagian dari kewajibannya. Tadi ngalor ngidul kepingin nyenengno atine wong. Niku cirine waline Allah. Coba niki contoh sing wali niku enten loro, enten wali masyhur, enten wali mastur. Yang masyhur namanya sudah keponangan misal. Contohnya Kanjeng Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah alaih. Niku wali masyhur. Wis darane guru kuncoro iku full. Gak mek wong Indonesia seluruh dunia itu ero nek sing ana waline Allah jenenge Raden Ahmad rahmatullah, yaitu Sunan. Perkara ditolak, gak ditolak, terserah. Ada di medsos seorang ustadz berani menjustifikasi Kanjeng Sunan Kalijaga itu katanya wali setan. Untung arek iki sik urip arek iki. Ya iki virus. Gak seneng gak apa-apa, gak percaya enggak apa-apa, tapi jangan menempelkan setan kepada manusia. Betul? Jangan-jangan yang jadi setan kula ndelok ustad medsos mbelenek. Padahal aku dhewe direkam. Ya ditampilkan di YouTube. Tapi kan harus hati-hati, itu nanti nyebut wali setan. Apa kriterianya? Katanya dia itu syariatnya tidak jalani. Makanya ada cerita di dalam film. Itu kan film, skenario bisa buatan. Betul? Yang aslinya bagaimana Allah alam. Namanya Sunan Kali, karena Jogo Kali dengan amanah gurunya Kanjeng Sunan Bonang niku. Dia kan tahunya jadi cerita di film-film buatan sutradara itu. Aslinya bagaimana? Allahu alam. Saya membaca, kok iso wali ditempeli setan, jangan-jangan aja setan orangnya. Nah, di hikam ini nanti diterangkan. Coba ya, mari kita baca syarahnya. Hiduplah sebagaimana orang biasa, meskipun engkau dikaruniai nikmat luar biasa. Hiduplah menjadi orang biasa saja, meskipun engkau dilimpahi rahmat Allah luar. Iki bahasa ngeten iki terlalu halus. Jadilah orang biasa meskipun derajatnya luar. Artinya gak usah ngejokno awak-awake dhewe. Nampil-nampilno yaitu kelebihannya awake. Manusia itu dinilai orang lain, bukan dinilai dirinya sendiri. Makanya nek ana tiyang cerita awake berlebih-lebih niku tiyang dereng paham menjadi manusia. Wong awake dhewe kok dijokno nemen-nemen. Kalau ada orang mengapresiasi, memberikan yaitu penilaian positif atau negatif, itu hanya orang lain. Hiduplah sebagaimana orang biasa meskipun engkau dikaruniai nikmat luar biasa. Sungguh para rasul, para nabi, para walinya Allah seperti orang kebanyakan bekerja sebagaimana wajarnya manusia, beraktivitas sebagaimana umumnya. Tidak ada sedikit pun tampilan yang membedakan mereka dengan orang-orang yang lainnya. Coba jenengan dengarkan. Nabi itu juga bekerja. Semua nabi itu pernah punya pekerjaan. Rasulullah pekerjaannya berdagang, betul? Tapi tidak selamanya bekerja. Ketika di usia-usia Rasul sudah jadi Rasul, sudah berhenti tidak bekerja, dakwah. Maka ini kulang mengatakan jamaah, nyambet gawe gak sampai tuwek. Nek sampai tuwek iku legrek, apa legrek itu? Ya mandek. Maka nih dalam peraturan ketenagakerjaan ada namanya yaitu
pensiun. Lah kalau kita bukan pegawai negeri atau pegawai, ya kita bisa tahu diri, wis cukup tak menaik. Aku wis segala apa yang keinginan. Terlalu apa yang harus ditambahi? Ibadah dan dakwah. Umure wis kepala itu sing berduwe. Enten? Yo gak ngomong gak wani. Makanya nek wis dimandekno kali Gusti Allah, niku rezekine sudah mengalir ke anaknya, mengalir ke cucunya, mengalir kepada yang lebih muda. Tapi jatah rezekinya tetap ada sebelum ia mati. Jadi sampean tahu akidah Islam. Menungso iku nek durung mati sik duwe rezeki. Gak usah wedi. Lah bentuknya nanti bagaimana datangnya? Ini rahasianya Allah. Wong ku lho gak nyambut gawe tapi nyekel duwe ae. Lho kok iso dikeki anake? Enten ngeten iki. Berarti anake ngerti nang wong. Enten anak rada bener wis Pak, wis kerja Pak. Wis sampean kepengin ngomong mbek aku tak kei. Iki anak rada bener iki. Pak, sampean timbang nganggur ya gak sampe kerja apa Pak? Di anak ngene apa? Makane nek di Quran anak ana model papat. Ana anak dadi fitnah. Ana anak yaiku dadi musuh. Ana anak dadi hiburane wong tuwa. Ana anak dadi aset keluarga. Lah kalau jenengan duwe anak sing model apa? Nggih sampean rasakno anak sampean kuwi apa? Balik-balik kok nyusahno wong tua berarti nyuba. Anak kok modele wani nang wong tua berarti musuh. Anak kok gak tahu nyusahno nyenengno iku jenenge berarti arek niki dadi hiburane wong tua. Dari Quran qurratu ayun. Anak menjadi aset. Sehingga ada satu ungkapan, gak akeh duwike tapi duwe anak sing saleh, wong milih. Daripada duwe akeh anak gak saleh bingung. Wis gak duwe duwe anak nakal tambah. Ternyata begitu ya. Mudah-mudahan keluarganya sing ngaji kita kami keluarga yang barokah sakinah. Saya lanjutkan ya. Tidak sedikit pun tampilan yang membedakan mereka dengan orang-orang biasa. Rahasia keistimewaan walinya Allah senantiasa tertutupi oleh kewajaran hidup mereka. Hanya saja perilaku mereka memang berbeda. Konon ada kisah seorang pembantu rumah tangga tapi ini walinya Allah. Tuan rumahnya tidak tahu. Ia sudah bekerja lama di rumah itu tidak ngerti kalau pembantunya ini adalah sang kekasihnya Allah. Makanya kita nggak boleh meremehkan derajat manusia. Siapa yang kita remehkan bisa jadi itu justru mulia di depan. Kalau dikisahkan ada seorang kaya raya lah, ia berkebutuhan banyak. Jadi perlu banyak pembantu di rumah itu. Wajar-wajar saja. Nah, dia mencari pembantu. Sekarang kan ada semacam apa itu? Semacam biro yang menyalurkan pembantu rumah. Kan gitu. Konon ia datang ke suatu tempat penampungan yaitu pembantu untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ia mencari. Namanya orang mencari tenaga kerja mesti mencari yang tampilannya itu meyakinkan. Sergap kerja, giat, gak males, kayak gitu ya. Akhirnya ada salah seorang itu dilihat kok cocok. Lalu terjadi negosiasi dengan pemilik namanya Biro Penampungan Tenaga Kerja itu. Lalu deal, bayar, dibawa pulang. Biasa ditunjukkan pekerjaanmu ini, gajimu 1 bulan sekian. Hak-hakmu yang bisa dapat begini, lengkap tak? Oh iya, ya, terima kasih Pak. Terus saya buatkan tempat tidur atau kamar tidur sendiri. Akhirnya apa? Si anak ini orang saya minta kamar tidur yang
tidak kumpul dengan rumah jeragannya. Kebetulan di sekitar atau di sampingnya ada bangunan jelek, bangunan kecil jelek. Saya mohon, kalau siang saya kerja di rumah besar, tapi kalau malam saya kepingin istirahat di rumah jelek itu, di rumah yang dilihat mata jelek. Karena pertanyaan ini narasinya normal ya. Kenapa ada yang enak kok kamu enggak? Bukan karena itu. Saya kepingin yaitu di tempat itu. Ngono tok. Ini namanya apa ini? Khumul, nyamar wong itu. Akhirnya terjadi. Kalau siang kerjanya goyang, tuan rumah sowan. Ketika sudah mulai masuk malam dia pindah tempat. Dia tidak di rumah induk yang besar. Ia masuk di rumah, ya tidak disebut rumah lah. Ada semacam bangunan kecil yang itu asalnya tidak dipakai hunian manusia karena diminta oleh pembantu dipakai istirahat, lalu dibersihkan, dipakai kamar darurat lah. Apa yang terjadi? Pemilik rumah ini seorang ulama, kiai, bukan orang biasa. Dia kalau malam mesti bangun. Ya gak usah ditakoni, kiai sembahyang tahajud gak usah cerita. Sing suka cerita-cerita banyak duduk kiai. Makan ibadah dituduhno wong. Iku wis kewetok gak ketrima wis ketok. Tapi nek sampean wis biasa sembahyang mengisal tahajud wis lakonono nae. Gak usah mari sembahyang tahajud cerita nang wong aku alhamdulillah qiyamul lail istiqomah. Ngene iki gak api. Nek tahajudnya tetep api. Tapi cerita-cerita itu gak api. Nanti bisa kemasukan ria. Akhirnya apa? Kiai ini kalau malam kan bangun qiyamul lail. Dia itu hatinya digerakkan oleh Allah. Digerakkan apa? Metuwa aja ning jero omah. Mu bengono mamu kon ku balken. Ternyata dia keluar kaget. Di bangunan kecil jelek yang tidak layak pakai yaitu istirahat atau tidur, itu ada sinar dari langit masuk ke tempat itu, kau kaget ya? Dengan berjalan pelan-pelan ia ingin tahu ada apa di dalam. Ternyata pembantu rumah tangga itu sedang sujud dan nangis. Tangisannya sang kekasih Allah. Betapa kagetnya tuan rumah yang kiai. Aku sing dadi kiai lo gak tau nangis sujud. Iki lo pembantu rumah tangga. Dia ibadahnya lebih hebat daripada tuan. Masya Allah. Akhirnya apa ini kisah menginspirasi. Saya baca di dalam salah satu cerita hamba Allah yang dicintai Allah. Akhirnya paginya dengan meneteskan air mata, tapi ku duduk nangis karena bayarannya murah. Duduk nangisnya karena dia ini sedang tawajuh. Makanya saya mengingatkan jamaah saya, hiburan itu panggonane gak atur teko awakmu. Lah apa kalau hiburan minggat nang luar kota, biaya besar, resikonya tinggi, bisa jadi kecelakaan transportasi, mati semua. Ada? Belum lagi menghambur-hamburkan. Hiburan tidak jauh darimu. Ketika kamu bisa merasakan resapan di dalam hatimu. Ya Allah, Tuhannya nangis gak harus ngerti kecuali ya Allah. Ini air mata yang menyiram neraka jahanam nanti. Makanya kalau ngomong sing suge-suge di rumah iku nggawe musala, busak kamar, iku panggonane tawajuh. Iku gak oleh digawe apa kecuali hanya ibadah yang namanya hablum minallah. Kadangkala umai wapi gak ono musolae, sembahyang nang jero kamar. Ade gak dijamin sucinya.
Nah, ini betul hati-hati kita itu. Akhirnya wong jenenge ulama, dia ini langsung kaget. Subhanallah, saya memperlakukan hamba Allah zalim. Siapa pembantu yang sujud menangis itu? Ternyata ya ini jawabannya di dalam hikam, walinya Allah yang disamarkan jadi kalau ngaji ini ojo sampai GR mari ngono wong kok sakra ngarani pembantu ini wali kabeh. Yo keliru nggih. Akhirnya ditanya, permisi ya, bapak kepintanya sama kamu atau ibu mau tanya. Mohon maaf tadi malam itu saya itu melihat kamu tapi kamu tidak tahu, barangkali saya lihat. Sebenarnya kamu itu siapa? Dikongkon ngaku. Sebenarnya kamu itu siapa? Itu si yang ditanya mantu diam. Kenapa bapak tanya begini? Kan saya apakah ada kesalahan saya, kekurangan saya di dalam bekerja di rumah ini? Oh, tidak ada hubungannya dengan bekerja ini. Cuma bapak dan ibu ingin tanya, kamu ini siapa sebenarnya? Padahal si ulama ini ngerti ngaji. Ini bukan manusia biasa ini. Ini manusia istimewa. Min aribillah. Wes pun gak pangkat tuh. Dari alim menjadi arif bisa. Cuma nyamar tadi yang di jembatan Merah Plaza ini, nyamar jadi becak. Nah, akhirnya dia nangis. Ditakoni kok tambah nangis. Nangisnya bukan kepada orang ini, kepada Allah. Ya Allah, katanya engkau tutupi, kenapa kok engkau buka ya Allah? Ini hikamnya. Allah menutupi rahasia terlihat. Di dalam hikamnya, Allah sengaja menutupi cahaya hati dengan pekerjaan-pekerjaan zahiriyah. Masih wong ki hebat kaya apa tapi ditampilno nang masyarakat secara lahir biasa-biasa. Sing kerjane misale nuwun sewu dadi pegawai itu pegawai, sing dadi pengusaha ya biasa-biasa saja. Tapi apa yang ditutupi oleh Allah itu rahasianya Allah. Akhirnya dia anak, ya Allah katanya engkau tutupi, kenapa engkau buka ya Allah? Yang dimaksud kenapa engkau buka? Kenapa tuan rumah saya kok paling ngerti kalau saya ini adalah kekasih Allah. Tapi ngene Gusti Allah itu cepet, gak dadi fitnah. Langsung si pembantu itu mau dijatuhkan melalui yaitu kekuasaan Allah, meninggal dunia. Iki persis yang di Mekah yang saya ceritakan itu. Ono wong welek wireng ndok ngene Arafah waktu wukuf panas tak. Ulama kiai donga, ya Allah turunkan hujan, gak mudhun-mudhun tani. Dadak wong sing welek iki ngene, ya Allah turunkan hujan langsung brol. Kok iso ngono ya apa? Akhirnya di sampingnya ini kan ada seorang alim. Langsung ia penasaran orang ini tidak sekedar manusia biasa. Dalam hikam kuntit kan sahabat itu. Akhirnya ternyata orang itu setelah dari ibadah haji, dari wukuf itu ke rumah penduduk dan itu penampungan budak. Jadi yang tadi begitu itu budak itu. Karena budak dianggap status sosial rendah. Orang itu kalau masih mengagumi status ekonomi, status sosial, maka harga orang ini hanya pada statusnya. Nggih sami nika enten cerita di dalam fikih. Ada orang membanggakan ibadah. Di depan Allah dia sombong. Ia pernah ibadah 25 tahun non-stop istiqomah. Padahal ibadah istiqomah itu baik. Tapi membanggakannya itu jelek. Akhirnya apa? Ini cerita menginspirasi. Ia ini merasa loh, punya hak masuk surga. Kayak potongan-potongan gini, titik-titik, meni aku mlebu swarga. Padahal ngaji hikam tidak membahas surga sama sekali. Membahas bagaimana kita ini kenal dengan pemilik surga. Akhirnya dia setelah mati diinspirasi cerita ini, dia
langsung menuju, cerita singkat ini, di depan pintu surga, dihadang oleh malaikat penjaga surga. Siapa kamu, mau kemana? Saya mau masuk surganya Allah. Apa kamu merasa punya hak? Iya, karena dulu waktu hidup dunia saya ibadah istiqomah 20 tahun, tidak pernah males, tidak pernah kok. Oh begitu, jangan masuk dulu. Saya tanya kepada Allah dulu, apakah kamu boleh masuk atau tidak? Tanya malaikat kepada Allah, hambamu ini merasa bisa masuk surga karena menyandarkan amalnya, menyandarkan ibadah kepada amalnya. Di hikmah ini pada pasal ke-1. Apakah dia masuk ya Allah? Allah jawab, masukkan, hanya 25 tahun. Setelah itu lemparkan ke neraka. Padha karo nuwun sewu. Ana wong manggon omah megah mewah mek sak minggu, mari ngono wis gak di omah maneh. Ini loh ngaji hakikat yang ini loh. Jangan dikira kalau orang sudah masuk surga selamanya di surga. Bisa jadi ditabrik lagi dimasukkan. Karena bisa jadi orang yang masuk neraka ditarik lagi oleh Allah, tidak jadi masuk surga. Itu semuanya adalah hak kewenangan Allah. Makanya nek wis bahasae sing gampang, ngaji kitab hikam niku nurut aturane pangeran. Ojo pangeran diatur. Sekarang ini banyak Tuhan direkayasa itu. Seakan-akan dia punya kemampuan seperti Tuhan. Rusak semuanya sekarang. Masalah rezeki dia bisa menentukan, lo jadi pangeran. Kalau kamu begini 10 tahun depan kita masih aman. Aman toko sapa? Pengusaha-pengusaha sing gak ngaji tauhid ini belok semuanya. Karena itu kita terus belajar terus, karena taunya salah dan taunya benar itu ilmu yang memberitahu. Mudah-mudahan ya, ngaji ini maksudnya. Nah kalau saya cinta-cintanya ini berarti yo. Tapi apakah orang jadi kekasih Allah itu orang juga harus alim? Banyak. Ngeten nggih, kula niki kan nggak ada link jaringan ngeten-ngeten kula nggak ada. Jadi yo nopo nek nyumrapi ngoten iku waline Allah tuh duduk. Nah, di antara guru batin yang membimbing saya niku ngomong ngeten. Dadi wong jujur. Jujur iku artine bening. Perolehan hasil tarbiyah ibadah Ramadan kemarin itu akan melahirkan karakter as-sidqu. Dadi wong jujur. Ada apapun, tidak ada apapun, tetap niki enak gampang ngomongnya, abot ngelakonane. Betul? Nah, di antara pembimbing batin saya niku ngomongnya belajar jujur kaya suluke para kekasih Allah. 40 dina ojo sampai goro. Lesanmu ngomong apa adanya, batinmu ya apa adanya. Insya Allah kan dipethukno sampai kekasihnya Allah. Dipethukno itu berarti yang menghendaki siapa? Kamu akan dijumpakan atau dipanggil kekasihnya Allah. Wujudnya apa? Allahu. Lah ketika hadir itu, kalau kamu itu husnudzon, ya berbaik sangka saja, gak usah menilai orang. Tuh gak ada tamu dinilai. Kalau pakainya perlinting, orang baik, orang kaya, turun karuan, penipu juga banyak, betul? Kelihatannya biasa-biasa, tetapi orang ini nuwun sewu, niku lho, selalu menyuarakan kebaikan, mengajak yang baik. Bahkan sekarang menjadi cobaan ujian bagi kita. Makanya tamu niku ya ana sing potongane niku nyenengno, ana sing gak nyenengno. Nggih napa nggih? Aku di tamu iki gak seneng iku model kurang ajar. Jangan menuduh kurang ajar dulu. Siapa tahu dia ini memang disuruh oleh Allah untuk menguji kita. Ya segini aja nek memang gak cocok semenengan. Sampai istighfar. Ya Allah, ampunilah. Prasangka saya barangkali keliru, ya Allah ampunilah saya. Jadi 40 hari itu tadi wong jujur, insya Allah ketemu. Terus hatinya diisi, bahasa HP-nya itu dicas.
Ya apa cara ngecasnya? Karena yang nanti akan menampakkan dia itu adalah kekasih Allah. Makanya kudu zikir. Lah zikir itu malah enten zikir khusus di antara menyebut ismu zat Allah. Niku digetarkan. Ada 7 titik di dalam tubuh manusia. Namanya al-latifatus sab'ah. Niki harus angel pelajaran. Tapi kula melok guru kula. Diambil 1 titik saja. Namanya latifatul akhfa. Sampai nek mari sembahyang iku ambil ndiluk ngene. Iki tapi duduk ndiluk ngantuk. Saking kepingine zikir keturun. Ngene iku nuwun sewu. Meripati mejam, cangkeme meneng, atine muni. Muni napa? Pas di tengah-tengah dada. Jadi nek disuwek ngeten tengah-tengah pas. Itu diisi dengan kalimat ismu zat. Allah. Niki gerak batin namanya. Makanya ada istilah gerak zahir namanya olahraga, gerak batin namanya zikir. Wong olahraga yang bagus tapi gerak batinnya kurang, orang ini lebih. Saya punya santri jadi pelatih fitness. Oh, body macul, ngerti macul. Tapi kena masalah keluarga didik ngeten. Apa? Kecuba nyambut gawe untuk seret titik goyang. Kecuba anak, berita terbaru putranya Gubernur Jawa Barat. Bayangkan. Kira-kira namanya bapaknya dan ibunya ngoten niku sedih mboten? Sungguh pun di depan publik bisa menutupi kesedihannya, tapi hatinya pasti. Kalau orang sudah hatinya itu dipegang Allah dan yang masuk di hatinya itu hanya Allah, yang lain minggir. Makanya kenapa kemarin waktu pandemi Covid banyak orang ketakutan, karena di hatinya tidak ada Allah. Yang ada cuma penyakit membunuh mati, penyakit pembunuh mati. Allahnya lupa, ghaflah. Betul? Saiki wis di masa agak longgar sih, akeh sing wedi kok. Nggih nggih. Tapi jenengan yen mboten napa-napa, ikuti prokes, nggih masker ae gak apa-apa. Iki subuh adem-adem, gak adem masker ae. Tapi jangan sampai hati kita ini kosong dari zikrullah. Nah, ini kan bakas wali. Nah, wali itu sirri. Makanya cara menembus yang sirri ya menggunakan kekuatan sirri. Makanya kula emut seorang tokoh mursyid tarekat yang dari Amerika itu datang, yaitu di Aba Anom Surabaya. Jejer ngeten iki fisike. Ternyata hatinya itu connect itu. Ketemu terus. Itu kenikmatan yang tidak bisa dikatakan. Karena rasa itu hanya dinikmati, bukan disuarakan. Nyuwun sewu, niki wedang teh. Kula haus, tak ombe bismillahirrahmanirrahim. Wong sampeyan akeh gak ngerti nikmati teh, soal sing ngombe kula. Makanya kenikmatan itu tidak bisa digeneralisasi. Nikmat A semuanya merasakan A, tidak bisa. Bisa mungkin sak perumahan ada orang mengatakan ini aku cocok nikmat, itu aku gak cocok. Begini caranya Allah supaya kita itu tidak menjustifikasi semua manusia dianggap sama. Di depan Allah berbeda. Yang paling tinggi adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, takwa itu ada tingkat-tingkatannya begini. Pada tingkat orang-orang yang sudah kenal Allah, maka takwanya itu sudah melayani, bukan minta dilayani. Saya sering ngaji. Nek sampean kepingin derajat sampean iku munggah secara spiritual, jadilah manusia yang senang melayani, tidak manja minta.
Wong titik-titik njaluk diwangi, titik-titik njaluk diwangi, tapi gak gelem ngewangi. Niku wong derajat rendah. Karena selalu merintah, ia tidak mau diperintah. Saya kok malah jadi ingat ceramah saya dulu pernah di Juanda. Saya diantar supir. Ini ternyata si nyopir gak wong tember-tember. TNI perwira tinggi. Baru pensiun. Jenderal. Nyupiri kula dijemput ngaji. Di jalan sambil omong-omong tak tanya, dia cerita. Akhirnya ngaku saya ini aparat tapi baru pensiun. Oh iya, kenapa kok diantar bapak nggak ada? Loh, saya ini justru minta saya ngantar. Karena ketika saya jadi panglima, jadi pimpinan dulu selalu dilayani. Betul? Kapan saya bisa? Saya kepingin menjadi pelayan agama Allah. Hebat gak? Hebat gak? Karena saya tidak bisa ngaji seperti Pak Ustadz. Pak Ustadz saya jemput pakai mobil saya. Saya senang bisa menjemput Bapak. Ayo sampai anis ini tak? Melayani ikut derajate luwih dukur timbang. Saya belajar. Berebut untuk menjadi pelayan, bukan berebut untuk menjadi jeragan. Tapi yang umum, sekalian nggak pangkat titik mekedel, itu betul. Mekedel modelnya kaya nudang-nuding, tak isap. Jadi ustadz saja kalau selalu minta terlalu dimanjakan, gak bakal naik derajatnya. Ada ustadz dimanjakan. Minumnya minta tertentu, tidak mau teh. Iki restoran kayak apa itu? Ini penyakit. Masa menyesat hatinya orang berilmu. Nauzubillah ini. Enggak, semakin merasa tinggi jabatan dalam kehidupan dunia, kalau tidak hati-hati ini oleh nafsu dibelokkan. Makanya itu yang dikusin saya. Apa yang bisa kita persembahkan untuk agama Islam? Jangan selalu menuntut dari agama Islam. Karena agama yang kita ikuti ini adalah jalan hidup. Meskipun engkau tidak menuntut apa-apa, Allah mengerti apa yang kamu butuhkan. Betul ya? Jadi tidak usah pangeran ditegur. Ya apa sih pangeran? Awak iki enak kapan? Lho lah apa ngomong ini? Aku ngomong itu menang, kejadian loh ini. Saya punya jamaah di daerah luar kota. Dia ini nek sambat jadi murtad ya. Karena gak ngaji kita tauhid, sambat jadi murtad. Murtad itu keluar dari agama. Hidupnya ekonominya berat. Ia merasa mulai kecil sampai rumah tangga sih berat terus. Sampai kawin sampai dia anak 4 sih merasa masih susah terus. Akhirnya keceplosan ngomong tidak dipikir. Sing tahu ceramah niku napa? Ya Allah, kapan awak iki enak? Ket biyen kok. Ada enggak kira-kira orang ngomong gini? Ya Allah, kapan iki awak rasane enak? Ket biyen kok gak enak. Munggo nasib kula ya Allah enten pundi? Ket biyen kok tetep soro ae. Napa nasib kula niki ketelesut ah? Ono kata-kata ketelesut. Niku kula di ceritain salah satu jamaah kula, masyaallah pangeran tiba-tiba pekerja arsip ya Allah. Ketelesut. Apa ono Tuhan lupa dengan makhluknya? Iki namanya gak siap, gak kuat kena cu. Terus aku iki tak guyoni lah wong iku rumah tangga duwe anak tak gak. Ya sudah Ustaz, anaknya 4. Loh, rumah tangga duwe anak iku gak enak ta. Kan ngomong cari anak iku asale. Lho wong kene gak ngerti. Anak iku asale enak. Ayo ya. Makane kula gak ada kanca, umure wis 70 menuju 70. Niku nek tak takoni tak guyoni ngoten. Terus pundi sak mangkin wis enak ae Ustaz. Enggak, rumah tangga ibu wis enak ae Ustaz, pokoke situ gak tau gak enak, dari ngono. Ngerti ngomong iki? Iku kenikmatan sing iku dikirim Allah nang donya, padahal iku nang disiapno swarga.
Nek wis ngerti ngaji hakikat, apa rebutan nikmat dunya, wong iki terbatas. Mari kita jemput nikmat yang abadi. Apa itu? Kenikmatan kita di alam pembalasan. Nah, sekarang ini kita jalani alam ujian, seraya kita belajar untuk bisa kuat diuji, minta pertolongan Allah supaya bisa lulus ujian. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiq li amalan makbulah wa habli rizqan wasi'ah wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfir Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina الناس. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.